Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya bukan nggak sopan bikin konten di dapur karena saya habis buat konten cara membuat pupuk. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba bahas seputar YouTube karena masih banyak para YouTuber pemula yang pastinya merasa kecewa. Kenapa? Ya mungkin di saat kita sudah mempunyai video-video yang bagus dan sudah dipublikasikan ke YouTube, bukan hanya satu atau dua video saja ya. Mungkin ada yang sampai ratusan video-video kita yang sudah dipublikasikan, tetapi ternyata video-video kita itu sulit banget untuk bertambah viewernya. Mungkin bukan hanya video yang terbaru ya, video-video yang lama pun itu mentok viewernya. Yang harus kita perhatikan penyebab video kita itu mungkin tidak bertambah viewernya. Yang pertama, video kita itu memang tidak banyak dicari atau tidak banyak dibutuhkan oleh para pengguna YouTube, sehingga video kita hanya bisa menambahkan viewer di saat itu saja. Lalu kalau video kita bagus, tentunya kita harus bisa memeriksa atau mengoreksi video kita apakah pengisian thumbnail, judul, dan kata kuncinya sudah maksimal. Tentunya kita harus renovasi ya video tersebut. Karena untuk saat-saat ini banyak para YouTuber pemula yang bermunculan, tentunya kita harus bisa bersaing ya. Bersaingnya dengan cara positif. Ada yang menggunakan teknik SEO, ada yang menggunakan teknik upload video, itu tidak jadi masalah ya. Menurut mereka mungkin kita menggunakan teknik upload video bisa berhasil, video-videonya bisa mendapatkan viewer banyak. Nah, mungkin kalau menggunakan teknik SEO, kita berharap video kita mudah dicari di penelusuran YouTube dan mudah direkomendasikan sehingga viewer di video kita itu akan terus meningkat. Nah, silahkan kita gunakan cara metode upload, cara menggunakan metode SEO ya, silahkan. Yang penting kita harus perhatikan isi konten kita. Nah, setelah kita mungkin mengoreksi video-video kita yang terlebih dahulu, ternyata video kita bagus, tetapi kok penontonnya tidak mau meningkat. Nah, coba kita ubah thumbnail. Yang pertama, thumbnail kita harus perhatikan ya. Dan untuk saat ini saya perhatikan ya, mohon maaf, di saat kita pembuatan playlist, banyak yang memang tidak memahami tentang apa sih kegunaannya itu playlist. Sebetulnya playlist menyediakan fitur tersebut di channel kita. Mungkin semua channel sudah disediakan ya fitur playlist untuk kita menerapkan video-video kita atau menata video kita di satu playlist yang memang di saat ada seorang penonton YouTube dan mereka ingin menonton video tersebut secara terus-menerus tanpa ada jeda, sudah pasti mereka akan menonton lewat playlist. Tetapi yang jadi kesalahan kita di saat mengisikan playlist, apabila di konten kita itu isi kontennya tentang masak, tapi di tentang masak tersebut justru kita mengisikan playlistnya itu berbeda lagi tema. Mungkin kalau kita menggunakan teknik upload video ya, untuk saat ini saya yakin bukan satu dua ya, bahkan ribuan channel yang menggunakan teknik upload video. Nah, untuk mendapatkan viewer dan untuk mendapatkan rekomendasi. Tapi kesalahannya di saat kita memasukkan playlist, video playlist tersebut tidak satu tema dengan video kita. Video masak dimasukkan playlistnya itu channel besar video tutorial. Misalkan, apakah video tutorial dan video masak itu akan nyambung? Sudah pasti tidak nyambung ya. YouTube pun akan memeriksa playlist di channel-channel kita itu ya. Seperti yang kita lihat di fitur yang sudah disediakan di analitik, di mana saja video kita ditonton ya. Mungkin ada dari playlist, ada dari fitur jelajah, dan dari rekomendasi itu sudah disediakan. Karena apa? Itu mesin YouTube yang mendeteksi. Kalau video playlist kita itu yang memang dari pengisian judul playlistnya tidak menarik, dari pengisian video-videonya itu tidak teratur rapi, YouTube sulit untuk merekomendasikan playlist kita.
sebetulnya keunggulan kita di saat kita memasukkan playlist video-video kita yang satu tema, di saat ada orang mengetikkan kata kunci judul misalkan tentang musik ya. Nah, biasanya orang kalau mendengarkan musik atau mendengarkan lagu, mereka tidak ingin ada jeda. Nah, di situ mereka akan terus-menerus memutar video kita, tapi beda videonya itu ya, beda-beda musik tentunya. Tidak mungkin musik yang satu diputar secara terus-menerus, kecuali kalau mereka itu sedang mengadakan penghafalan lagu. Nah, bisa saja terjadi. Sama saja seperti konten masak. Kalau konten masak pun kalau mereka ingin betul-betul bisa memahami cara memasaknya, mereka akan secara terus-menerus memutar video kita. Nah, keunggulannya di situ. Jadi di saat kita membuat playlist harus kita perhatikan, jangan sampai kita memasukkan playlist yang bukan satu tema ke dalam playlist kita. Nah, karena ya saya perhatikan mungkin ya untuk para YouTuber pemula yang memang tidak tahu cara cara videonya direkomendasikan, sehingga mereka taunya untuk mendapatkan rekomendasi mereka memasukkan channel besar ke dalam playlist mereka. Ya mungkin ada yang menggunakan 131 ya, mungkin ada juga yang menggunakan cara 141, ada yang 151. Itu bisa saja dilakukan, tetapi ya mungkin kalau channel kita itu memasukkan playlistnya itu satu tema. Kalau tutorial ya kita isi tutorial juga ya semua. Nah, kalau video kita sudah berhasil menggunakan teknik oplos, kita coba terus gunakan. Tapi kalau memang tidak ada bukti nih, misalkan kita sudah menggunakan teknik oplos, nah, biasanya yang diuntungkan kalau kita menggunakan teknik oplos, yang pertama mungkin si channel yang dimasukkan ke dalam playlist kita ya, sudah pasti mereka akan viewernya akan bertambah. Kalau video kita direkomendasikan, mungkin keuntungannya buat video kita akan bertambah. Tapi kalau menurut saya pribadi, alangkah baiknya video kita itu bukan hanya direkomendasikan. Percuma video kita direkomendasikan kalau tidak diklik. Seandainya sobat semua menonton video tentang Khairunisa Adlina, di situ ada muncul video saya di bawahnya ya, tetapi penonton tersebut tidak tertarik menonton video saya, sudah pasti akan dilewati. Nah, apa sih pengaruhnya rekomendasi dengan viewer? Ya tentunya kalau video kita tidak direkomendasikan, video kita mudah dicari di penelusuran YouTube, itu pun akan bertambah viewernya. Kalau video kita direkomendasikan dan dilihat dari judul dan thumbnail dan isi video menarik, viewer akan terus bertambah. Dan buat sahabat YouTubeku yang mungkin baru membuat channel, harus kita rawat betul-betul ya video kita. Mungkin misalkan sobat semua itu di saat upload video ya tentunya kita rawat video kita. Seperti yang saya contohkan nih, saya masak pakai ini ya, tungku. Kalau masak pakai tungku tidak saya rawat, itu secara otomatis api akan mati terus. Kenapa? Ya karena kita tidak merawatnya. Beda dengan kita masak di kompor ya, mungkin kita sudah tahu sekian menit akan matang, tapi kalau di sini tidak. Karena apa? Kita harus api mati, kita harus masukkan api mati, harus masukkan. Tapi kalau api kita sudah normal, ini pun akan matang secara otomatis. Seperti itulah ya contohnya. Nah, begitu juga video. Kalau video kita dirawat dengan baik, mungkin kita koreksi dari isi videonya, dari thumbnailnya dan juga judulnya. Kalau video kita sudah normal, dijamin viewer akan terus bertambah ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bukan saya so tahu. Di sini saya hanya sharing alangkah baiknya untuk meningkatkan video-video kita yang memang video kita yang lama sepi, kita coba atasi dengan cara perbaiki dari pengisian deskripsi atau kata kunci dan judul dan thumbnail, sehingga akan terus meningkat lagi penonton di video tersebut ya. Untuk dapat rekomendasi itu tentunya kita harus mematuhi atau memahami minat penonton di channel kita ya. Apa sih maunya penonton di channel kita itu? Karena audien yang menentukan video kita ya.
direkomendasikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.